Halo, selamat siang Kang. Sehat Kang? Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, guys. Hari ini kita mau tanya-tanya, ngopi, sharing lah Kang ya. Nah, kita ngopi santai saja lah. Santai aja, oke guys. Tidak terlalu formal. Betul Kang, siap Kang. Kopi saya. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Kumaha salam sunat? Alhamdulillah sehat. Kumaha ayeuna progres kegiatan terkait di media LTN? Anggalan. LTN, kemarin kita baru ini Kang acara PW LTN Jabar. Biasa kalau LTN itu kan berkaitan dengan literasi digital ya. Nah itu LTN kita hari ini kan berharap bisa tentang masalah Dirosa. Ya, pengen ada pengembangan di Dirosa di tingkat KBB nih. Karena kan kita udah bekerja jauh Pak sama Kuningan kemarin kan pas lagi ini acara di Maksudnya di Rosa LTN. ya Kan kalau misalkan yang namanya di Rosa itu biasanya kalau di Ansor itu yang mengadainnya itu di Jalan Ansor. oh Nah di LTN pun namanya di Rosa untuk pelatihan itu. ente itu mah kajian lamun di Rosa teh berarti ada kajian paling enggak ini teman-teman siapa yang kaji kita. Nah, terus mau meliput tentang tokoh biografi ulama KBB atau dari pesantren ke pesantren gitu. Nah itu sepakat karena di KBB itu kita banyak mengenal tokoh-tokoh ulama-ulama yang ikut serta untuk membesarkan nama NU itu. Karena banyak. Pertama dari Rois pertama itu Pangresa Al-Maksudlah Kiai Haji Jainul Ahyari Pilik. Beliau itu pernah menjadi pengurus NU waktu di Kabupaten Bandung, Kabupaten Indung. Begitupun menjadi pengurus KWNU. Nah, dilanjutkan oleh Rois kedua yaitu Akan Angkora. Nah, beliau pun itu menjadi pengurus NU waktu di Kabupaten Bandung. Nah itu kiranya perlu juga digali informasi biografi. Karena saat ini belum ada yang memprofilisasi beliau itu. Coba kalau misalkan Modal. Ya karena kan kita berharap besar Kang ya. Kalau tidak ada atau biografi orang-orang soleh, ulama, khawatir nanti regenerasi selanjutnya kan. nah, betul itu karena akan tidak berkembangnya generasi selanjutnya apabila tidak digali sejarah untuk motivasi. Nah kebetulan PWNU pun sekarang itu lah bikin buku, sekarang sudah terbit bikin buku itu tentang sejarah Ansor dulu yang ada di Jawa Barat itu seperti gimana. Nah kemarin PW Ansor itu sudah melaksanakan ziarah massal ke ternyata di Jawa Barat itu ada tokoh nasional, tokoh Ansor nasional yaitu Kiai Haji Ali Imron Rosadi. Oke, Kiai Ali Imron Rosadi. Ya. Ini yang kadang-kadang orang belum ini kan ya, maksudnya terlupakan gitu, yang harus diinginkan. Iya, terlupakan dan kebanyakan tidak tahu. Kami pun itu baru tahu itu setelah ada dari tim PW yang memprofilisasi ulama-ulama yang ada di Jawa Barat yang berkiprah di Ansor maupun di NU. Ternyata ada yaitu Kiai Haji Ali Imron Rosadi yang dari Kabupaten Bandung itu pernah menjadi ketua umum Ansor nasional bahkan ketiga. Nah kemarin dengan ketua PW Ansor sahabat Kang Yahya Haidar itu kita tabarukan ziarah ke Cicalengka ke Warsatul Ulum gitu. Kemarin ya alhamdulillah banyak yang hadir juga dari Ansor
dampak dari Ansor Priangan, dari KBB, dari Cimahi, dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Sumedang, itu alhamdulillah hadir. Bandung Raya kan ya, Bandung dan Raya. ini ya yang terdekatnya ya, Serdang, Majalengka. Ya ini kita untuk bernostalgia dan mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat bahwa di Jawa Barat itu ada tokoh nasional, jadi yang ikut andil di Ansor. Mohon. Dan memang tidak bisa menafikan kan di Jawa Barat ini punya peran andil, baik sisi keagamaan dan kemerdekaan Kang ya. Betul. Historical misalnya saya angkat sejarahnya 1920 kayak Imam Masjid. Ya. Terus tiba-tiba beliau punya karya besar yang dipakai sama alumninya, entah Qadimin Mutahawasi dan Mutakhirin, itu tentang kaifiatus sholat. Terus juga ada ulama besar yang mencetak satu kitab tapi dikarang dengan bahasa Sunda. Kita perlu ini kan, perlu diangkat biar generasi ini nggak hilang sejarah gitu kan. Betul, makanya kita ini harus mulai serius untuk memprofilasi ulama-ulama kita, khususnya yang ada di Jawa Barat dan khususnya di kalangan NU. Soalnya banyaklah mutiara-mutiara NU yang ada di Jawa Barat yang belum terangkat. Belum terangkat. Nah, ini kira-kira tugas dari sahabat Kang Galang sebagai bendahara NU Bandung Barat. Bendahara guys, salam belah, kita ada triliun anaknya. Duit nggak masalah, yang penting kemauan kan Kang. Betul, kita harus semangat karena ada modal tapi tidak ada semangat juga itu lasut. Kita tidak ada modal tapi kita punya semangat, itu insya Allah akan meraih apa yang dicita-citakan. Enggak Kang, kalau saya menganalisanya, kalau kita udah menggali autobiografi tokoh ulama, itu sebetulnya salah satu bentuk tabaruk Bang ya. Iya. Berarti kan ada historikal yang tiba-tiba sejarah terlewatkan gitu kan. Ini kan harus dikembalikan lagi kan. Saya yakin ada amalan-amalan penting kan yang perlu digali. Oh jelas, Iya. Kalau itu jelas karena ulama-ulama kita itu memang apa ya? Dulu itu ulama-ulama kita itu sering tirakat. Jadi sebenarnya kita ini tinggal memakai aja. Tuh. Ada wirid khusus yang oleh kiai kita, guru kita itu ditirakati. Ada yang puasa sampai 7 tahun, ada yang puasa istilahnya banyak lah gitu ya, ada yang anak, ada yang dan macam-macam lah gitu. Nah kita tinggal mencari itu, kita dijajahkan, kita minta doa, kita lanjutkan. Sebenarnya banyak amalia-amalia dan kiai-kiai kita yang memang belum tersampaikan ke kita. Ya makanya kan salah satunya media kan ya. Iya. Siapa nih yang tim-tim, teman-teman yang punya giro semangat untuk mengangkat autobiografi tersebut gitu kan, karya-karyanya, amalan-amalannya gitu. Baik kalau sudah dibukukan, jadi catatan sejarah, berarti diinventariskan di kantor PC kan Kang? Iya. Seperti itu. Ya, memang ini seperti itu. Jadi sumber informasinya itu ada di PC. Dari PC makanya PC maupun PC ataupun PC ini di sekretariatnya harus hidup. Harus ada yang di sekretariat lah. Tapi saya lihat kan dari lalu sampai sekarang kayaknya Ansor terus eksis ini Kang. Yang menjadi giro mereka apa Kang? Saya karena semangat kita ini kalau misalkan nggak dari sekarang atau misalkan nggak oleh kita, oleh siapa lagi? Siap. Siapa lagi gitu. Tapi program unggulan di Ansor itu sendiri apa Kang? Apanya? Program unggulan di Ansor. Program unggulan di Ansor itu banyak. Ya tentunya kita terus kaderisasi ya. Dan apalagi sekarang oleh ketum kita, oleh sendiri itu kita sering digaungkan kita berorganisasi berkemandirian. Jadi pengen
kader-kader kita ini mandiri di dalam ekonomi, gitu ya. Udah selesai lah di dalam ekonomi. Kita punya usaha sendiri, gitu. Termasuk ini dong. Iya jelas. Ini Itu Burjo, batu promo kan datang dong kan. ini Burjo ini salah satu Wadah ya Kang ya. salah satu wadah, dan yang punyanya ini pengurus kantor juga dari LBH sahabat Kang Burhan. Jadi Beliau beliau ini ini udah ada ini istilah luar biasa nih. Di sini gratis. kalau kita ngopi di Burjo ini, tempatnya ada di Jalan Manulang di Parara, kita bisa sambil konsultasi gratis masalah hukum, masalah gonogini, masalah pertanahan, banyak lah yang berkaitan dengan hukum, dan itu gratis. Tapi kalau kopinya bayar. Jadi ini luar biasa ini, tempatnya sangat strategis. Artinya ini terobosan Kang ya, Terobosan. karena yang saya pikirkan nih teman-teman di mana gitu. Ketika dia masuk forum, kan forum kita dianjurkan dengan hal serius kan berpikir. Kan pengen keluar ngopi, angkat kaki, rokok, cuman bawa di 10.000 gitu, selesai. Iya. Nah di sini bawa Ini wadahnya. cukup gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga kan kita kedatangan senior itu ketua PM11 angkatan 2000 Kang Cupeng dari Jakarta Kang. Datang di sini. Kemarin. Wah, iya. Kemudian dia jadi barokah ya Kang ya. Amin, amin, amin. Nah Kang, yang saya mau tanya lagi Kang, kedepannya gerakan Ansor Kang, apa yang mau dibuat Ansor paling tidak tentang pemberdayaan masyarakat selain yang tadi akan bicarakan, tapi manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Tentunya kalau dirasakan oleh masyarakat itu sudah banyak. Sudah, Tapi pasti. minimalnya kita jangan buru-buru ke masyarakat. Kita dirasakan aja dulu oleh kader-kader kita. Alhamdulillah sekarang Ansor ini mulai menggeliat banyak program-program unggulan, dari mulai pengembangan SDM, dari mulai pengembangan kapasitas. Nah sekarang itu Ansor lagi fokus ke KBM. Nah banyak kan terkadang juga kan kita mau mendistribusikan kader, tapi kita terkendala oleh yang namanya administrasi. Oh gitu. Nah makanya di Ansor ini kita mengadakan PKBM, dan alhamdulillah yang daftarnya pun itu sudah kurang lebih dari target, ada 60% lah. Oh ya 60%. Tapi antusias itu. Antusias. Karena memang itu butuh syarat administrasi itu kita butuh. Kita PKBM itu kesetaraan dari paket B sama paket C. Oke. Berarti kan artinya teman-teman Ansor menampung buat kawan-kawan paling nggak di lingkungan organisasi sendiri kan ya, teman-teman gerakan pemudanya Ya. paling nggak tidak tertinggal masalah pendidikan jatuhnya nggak? Iya. Kita Bakes. Iya, kita luar biasa. akan jenjang lagi ke bidang pendidikan, kita membuat pendistribusikan kader. Ya, buat apa kalau misalkan kita mendistribusikan kader-kader kita dukung. Betul Kang. Makanya kita dukung aja dulu dari sisi administrasi dan sisi persyaratannya. Nah, kita enak untuk mendistribusikan kader. Ya kita fokus sih untuk ke pengkaderan aja dulu. Kalau misalkan untuk ke masyarakat itu nanti sambil gayung bersambut saja. Ngalir lah kan. Ngalir lah. Pasti otomatis lah. Kalau kader udah kebangun, solid, Ya. nanti kan dia grassrootsnya ke masyarakat. Tapi kan jangan dikira loh, sahabat-sahabat Ansor itu di wilayahnya masing-masing itu memiliki pengajian. Oh, Yang artinya itu akan sangat dirasakan oleh masyarakat tersendiri ketika sahabat-sahabat Ansor itu memiliki rutinan pengajian. Ada kita, ada yang manakiban, ada yang macam-macam lah. Sahabat-sahabat Ansor ini luar biasa. Dan tentunya sangat dirasakan juga oleh masyarakat kehadiran Ansor ini. berarti mereka turun ke masyarakat kah? Terus mereka melakukan ibadah ritual,
Dan sebenarnya pertama adalah untuk membumikan ini Kang ya, kalimat la ilaha illallah jatuhnya. Terus juga paling tidak budaya-budaya PNW tidak boleh surut Kang. Tidak boleh surut, tidak boleh tertidur Iya, itu. betul. Makanya di NU itu ada yang namanya istilah KTSM. KTSM apa tuh KTSM itu panjangannya? K-nya kunut, Kunut, guys. T-nya tahlilan, Tahlil, S-nya sholawatan, S salawat, M-nya marhabaan. M marhaba. Itu luar biasa Makanya sebenarnya. ada KTSM. Ya. Dan yang kita kalaupun ada yang berbeda ya tidak masalah kan ya, karena memang sudah menjadi budaya dan tradisi dari buyut kita, Kiai Hasyim Asy'ari kan Kang ya. Kang, sedikit Kang kita gali, mohon maaf kembali lagi dari awal. Saya pengen tahu dan pemirsa Bromo 10 tentang historikal adanya Ansor di KBB. Kalau perlu, kalau boleh akan kasih pemahaman, terus ya, berdiri, terus apa saja yang mereka lakukan tadi sudah gambarannya, tapi perbedaan antara dulu sama sekarang gimana gitu Bang? Itu luar biasa, pokoknya itu luar biasa. Kalau misalkan cerita Ansor bangsa dari KBB itu sangat luar biasa. Tapi sepertinya tidak tepat kalau itu menanyakan ke saya. Kalau bukan tempatnya kan ya, harus kita undang ya. Bukan partnya, harusnya yang lebih berkompeten untuk menjelaskan itu. Tapi yang sedikit saja, yang saya tahu itu pertama kali ada Ansor di Bandung Barat itu pertamanya untuk PJ-nya itu Pangersa Kiai Haji Agus dari Cihampelas. Dilanjutkan oleh senior kita itu Kang Haji Ali Kurniawan dari Lembang. Beliau yang sangat luar biasa. Kalau tadi Kang Agus, Ya. Kang Ali, mohon doa, barokah. Kang Haji Ali ini ketua Ansor secara definitif, dia pertama di Bandung Barat. Beliau luar biasa. Termasuk penggagas mungkin Kang. Penggagasnya banyak gitu, tapi yang definitifnya itu beliau. Definitif. Beliau yang pertama kali didefinisikan itu beliau. Dan itu luar biasa. Beliau ini Kang Haji Ali ini dengan keliling-keliling pesantren untuk mencari kader-kader gitu kan. Memang waktu itu waktu zaman Kang Haji Ali ini Ansor ini kaum sarungan gitu karena Sama kaum bakwan. sama kaum karena memang untuk pendekatannya itu ke pesantren orang tua untuk diminta entah itu saudaranya, entah itu anaknya, gitu kan, entah itu pamannya untuk dijadikan pengurus Ansor yang di Bandung Barat. Dan seiring berjalannya waktu beralihlah ke Kang Cecep Ledi. Kang Cecep Ledi ini luar biasa juga. Ini kalau misalkan kita katakan Kang Cecep Ledi ini adalah sebagai bapak kaderisasi. Salam takzim Kang Cecep, semoga sehat. Kang Cecep ini luar biasa, 2 periode beliau menjabat di Bandung Barat dan beliau ini tidak pernah patah surut untuk berjuang di Ansor. Beliau keliling, bahkan untuk Bandung Barat itu udah Udara Pak ya, kemana ya udah tahu lah seluruh yang ada di Bandung Barat. Karena beliau keliling terus ketika ada kaderisasi. Jadi waktu 2018 19 itu kaderisasi itu di tiap kecamatan dan itu hampir tiap bulan loh. Rutin. Tiap bulan. Nah, sekarang dilakukan oleh sahabat Kalijati. Nah, kita sahabat Kalijati kita dikolaborasikan antara kaum sarungan dengan kaum akademisi dan para kaum aktivis gitu. Biar kita lebih berwarna dan mewarnai tentunya Ansor Bandung Barat bisa mewarnai pembangunan eksistensi di Bandung Barat, baik dari pemerintahan, baik dari sisi religiusnya, baik dari sisi akademisinya, baik dari sisi untuk peningkatan indeks pemuda yang berkompeten, seperti itu sih.
Jadi mindsetnya udah mulai berkembang kan ya, Udah lagi mulai modernisasi ya. berkembang, ya. Udah lagi masjid, musola, masjid, musola. Iya, makanya kan sekarang ada di Ansor itu, alhamdulillah kalau misalkan Ansor sama Banser itu sudah jelas. Ya. Tapi berkembang lagi kita ada LBH, itu bantuan hukum. Ini luar biasa masyarakat yang membutuhkan bantuan itu sangat terbantu sekali, sangat terbantu sekali. Ya seperti itulah. Ya. Sedikit tentang Ansor Bandung Barat dari saya. Kalau misalkan mau yang lebih jelasnya, ini kayaknya harus mengundang secara khusus gitu ya, materi dari senior, ada Kang Haji Agus, ada Kang Haji Ali, ada Wadadai, ada Kang Haji Wahid. Yaitu beliau senior Ansor Bandung Barat. Dipaham mungkin Kang ya, karena Iya. kan masih zaman dengan usianya, gitu Iya. ya, perjalanannya Kang. Nah ini alhamdulillah artinya kan benar-benar organisasi Ansor juga yang beliau dari Nahdlatul Ulama itu memberikan banyak manfaat Kang. Oh sangat memberikan manfaat. Nah ada lagi Kang yang saya mau tanya ini Kang. Kalau buat kaderisasi itu dari usia berapa sampai ke berapa sih Kang? Kalau kita melihat dari ADART itu dari usia 23. Oh, berarti SMA belum bisa. Belum bisa. Berarti kuliah ya, mulai Ya, kuliah. dari habis kuliah itu udah bisa. Tapi terkadang ada kemauannya itu dari SMA pun ada ingin langsung ikut ke Ansor ke Banten. Padahal kan di kita itu di usia SMA itu ada yang namanya ilmu. Buat belajar. Kalau misalkan melihat dari sisi aturan ya, tapi fakta di lapangan banyak yang beres sekolah tapi tidak dilanjutkan kuliah langsung ikut ke Ansor atau ke Banten. Itu sangat diapresiasi karena keinginan dari pemuda Ansor, khususnya dari pemuda NU itu langsung pengen aktif di Ansor. Itu sangat apresiasi dan luar biasa. Kalau misalkan untuk di NU, untuk di IPNU, di PPNU itu bukan banyak tidak minat, tapi keinginannya itu masih antar sekolah dan berorganisasi. Tapi Menambah sama waktu aja ya, kan. tapi untuk IPNU dan PPNU di Bandung Barat itu sangat luar biasa. Banyak menghasilkan kader-kader yang luar biasa. Apalagi kan yang namanya Bandung Barat ini untuk di Jawa Barat katakan pengais bungsu lah gitu. Waktu itu kan kita masih bungsu ya, kabupaten bungsu. Sekarang pengais bungsu. Bungsunya sekarang di Pangandaran. Tapi untuk kaderisasi di Bandung Barat mulai dari IPNU, PPNU dan Ansor itu kan sangat luar biasa. Dan sekarang pun untuk di NU-nya pun ini sudah mulai running gitu. PDPKNU, udah beberapa MPC lagi. Kalau Ansor itu sudah dari 2017-2018 itu sudah mulai running. Kalau dulu memang jarang-jarang sih. Kan kayaknya semoga peran kita di siang hari ini tentang historical perkembangan Ansor, kaum Nahdliyin. Ada Kang pesan khusus Ya, promo 10 klik ini nih yang mengenai hal ini. ya pokoknya untuk sahabat-sahabat Ansor, untuk pejuang-pejuang Ansor, kita tidak jangan lelah untuk berkhidmat, jangan lelah untuk mencintai NU, dan jangan lelah untuk mencintai NKRI. Program NKRI harga mati. Mohon maaf bila ada dari penjelasan saya ada yang kurang lengkap atau ada yang salah, itu mohon maaf, itu murni dari kekurang pengetahuan saya. Kita bareng-bareng NKRI harga mati yang 1, 2, 3. NKRI harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.